Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal jami' rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Baiklah para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih berkesempatan di dalam melanjutkan aktivitas Tafakuh Fiddin kita pada kesempatan hari ini. Kita melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya, di mana kita sudah sampai kepada bab beriman kepada Rasul dan bagaimana cara kita mengimani Rasul, memahami definisinya, memahami tugas dan fungsinya, kemudian juga apa yang Allah minta berkaitan dengan beriman kepada Rasul itu, bagaimana kita mensikapi Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas berikutnya adalah amanah bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Juga termasuk perkara keimanan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin adalah mereka wajib mengimani bahwa manusia atau alam raya ini akhirnya mengalami satu akhir, ya, yang merupakan fase menuju kepada keabadian dan kekekalan, di mana perkara ini juga termasuk perkara yang di luar jangkauan logika manusia, rasio manusia untuk memahaminya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan-keterangan agar manusia selamat tentang perkara akhirat ini. Bagaimana juga tentang beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, itu pun termasuk perkara yang logika rasio manusia tidak mampu menjangkaunya, maka Allah membantunya lewat keterangan-keterangan yang ada di dalam kitabullah. Maka kita kemudian juga wajib untuk mengimani tentang beriman kepada hari akhir ini dengan benar. Sebab realitanya, para jamaah sekalian, realitanya kita saksikan banyak manusia memiliki konsepsi tentang hari akhirat ini yang salah, ya, tidak tepat, dan banyak kekeliruan yang mengakibatkan dari kesalahan konsepsi tentang hari akhir ini juga timbul sikap-sikap yang salah, ya, sikap-sikap yang salah, amal-amal yang salah berkenaan tentang hari akhirat itu. Contoh yang pertama kita lihat di dalam surat ke-27, surat An-Naml ayat yang ke-66. Di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-66, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal idraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Ya, di dalam ayat itu dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-66, bal idraka ilmuhum fil akhirah, sebenarnya idrak, ya, konsepsi pengetahuan mereka tentang akhirat manusia itu tidak sampai mereka mampu memahami akhirat dengan benar. Balhum fi syakkin minha, sebagian manusia itu syak, ragu akhirat itu ada atau tidak, ya. Ada yang tidak sampai konsepsinya, ada orang yang ragu dengan akhirat. Balhum minha amun, sebagian lagi buta, sama sekali buta. Dia tidak tahu akhirat itu, dia anggap bahkan tidak ada. Ada orang yang punya konsepsi tapi salah, ada orang yang ragu, ada yang sama sekali tidak tahu, ya, tidak meyakini. Itulah keadaan manusia di dalam mengimani akhirat.
Ya, ada orang yang misalnya konsepsinya salah. Misalnya bagaimana? Mereka meyakini bahwa ada konsepsi tentang reinkarnasi. Jadi orang yang sudah meninggal itu akan hadir lagi, ya, wujud lagi di dalam kehidupan alam ini, dan wujudnya itu sangat berkaitan dengan bagaimana dia menjalani hidup. Kalau dia dulu jadi orang jahat, akan kembali jadi makhluk jahat. Itu ada orang punya konsepsi tentang hari akhir seperti itu. Ada konsep reinkarnasi. Ada lagi misalnya orang yang memahami, misalnya kita lihat Konghucu misalnya, bagaimana mereka memahami tentang konsep hari akhir. Jadi agar orang itu bahagia setelah kematiannya, apa yang mereka lakukan? Di dalam kuburnya diberikan macam-macam, ya kan? Ada kendaraan, ada duit, pokoknya segala macam perbekalan yang dibutuhkan orang itu supaya bahagia, selamat. Ya, ada yang sama sekali mereka menolak, ya, ada yang menolak. Ada juga yang ragu-ragu. Nah, maka ini yang kemudian harus kita mengerti dengan benar, ya, bagaimana tentang perkara ini, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengatakan bahwa hari akhirat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, sesuatu yang pasti terjadi yang akan mendatangi manusia. Di mana kita lihat keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara hari akhirat ini. Di antaranya kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin muhallaqatin wa ghairu muhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma natau ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Jadi para ilmuwan sendiri, para jamaah sekalian, mereka mempelajari bahwa seluruh apa yang ada di alam raya ini mereka punya umur. Mereka sendiri meneliti bahwa hari akhir atau berakhirnya tentang kehidupan alam raya ini juga mereka yakini, dengan mereka memperhatikan bahwa seluruh apa yang ada di alam raya ini mereka punya umur. Ada yang umurnya sebentar, hanya hari, ada yang seminggu, sebulan, ada yang bertahun-tahun, tapi semua apa yang ada di alam raya ini mereka memiliki umur. Dan satu saat pasti akan berakhir, ya, kehidupan ini. Maka di sini Allah mengatakan, wahai manusia, jika kamu ragu tentang kebangkitan, bahwa akan ada juga yang namanya peristiwa berbangkit, maka Allah menerangkan kepada manusia asal muasal mereka yang tadinya tidak ada. Kemudian Allah jelaskan proses setahap demi tahapnya, sehingga kemudian manusia itu menjadi sempurna. Kemudian akhirnya manusia itu ada yang diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah bukti adanya sebuah proses dari tidak ada menjadi ada dan akan kembali tidak ada. Ya, bahwa pada akhirnya manusia itu akan mengalami akhir, ya, di dalam kehidupan ini. Hanya saja akhir yang dimaksud itu adalah justru dalam rangka untuk masuk kepada alam keabadian. Itu yang akan terjadi. Jadi hari akhir itu justru merupakan pembuka
kepada manusia untuk kemudian masuk kepada alam berikutnya. Kita lihat lagi di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Ibrahim, ya, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nanti pada hari kiamat itu, ketika pada hari akhir itu terjadi adalah bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Semua akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi makhluk baru, ya, buminya baru, langitnya baru, dan mulailah manusia nanti akan mengalami keabadian, ya, di dalam kehidupan itu. Di mana sebelum terjadi itu akan terjadi peristiwa keguncangan-keguncangan, ya, keguncangan-keguncangan yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Di mana keguncangan-keguncangan itu, peristiwa yang sangat dahsyat ini adalah peristiwa yang sangat berat sekali yang akan terjadi kepada manusia. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan tentang kapan, ya, kiamat itu akan terjadi. Hanya saja kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan tentang tanda-tandanya, asratuha, ya, tanda-tanda akan datangnya kiamat, di mana rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah merahasiakan daripada peristiwa hari kiamat itu sebenarnya adalah termasuk rahmat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang merahasiakan tentang perkara-perkara yang gaib juga termasuk tentang kapan terjadinya hari kiamat, dalam rangka untuk juga menguji manusia siapa di antara mereka yang betul-betul mau beriman dan yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis-hadis yang disebutkan bahwa Yaumul Qiyamah itu terjadi terbagi menjadi dua, yang disebut dengan kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Atau Yaumul Qiyamah itu juga disebut dengan Yaumul Akhir, ya, hari berakhirnya segala macam kehidupan di muka bumi ini, kemudian diganti dengan kehidupan yang baru. Di mana Rasulullah sendiri juga tidak bisa menerangkan tentang kapan dia peristiwa daripada hari akhir itu akan terjadi. Hanya saja Rasulullah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda yang muncul berkenaan tentang kiamat itu akan terjadi. Yang menarik adalah pada tahun 1990 itu ada konferensi tentang ilmu pengetahuan, berkumpul segala macam ahli-ahli ilmu pengetahuan di sana membahas tentang dunia dan seisinya. Mereka mengatakan bahwa dunia itu umurnya lebih dari 300.000 miliar tahun sudah alam raya ini umurnya. Dan bumi dan manusia itu termasuk yang diciptakan di masa paling akhir, di waktu-waktu paling akhir. Ketika mereka menghitung-hitung, mereka kesulitan sekali untuk menentukan waktunya, karena begitu banyak bilangannya, sehingga mereka mempermudah jadi penciptaan alam raya ini dalam 24 jam. Mereka mengatakan 1 jam pertama itu adalah diciptakan galaksi dan sebagainya dan seterusnya di alam kedua, dan di 1 jam terakhir, yaitu di jam ke-24, mulailah diciptakan bumi dan manusia.
Di sana dikatakan, bahkan di dalam keterangan itu manusia itu diciptakan di 10 menit terakhir. Di 10 menit terakhir dari 24 jam itu, dan umur manusia hari ini sudah menghabiskan 7 menit dan tinggal sisa 3 menit lagi kehidupan manusia. Hanya saja yang perlu kita pahami, 1 jam di sana itu artinya miliaran tahun, dan 1 menit di sana itu artinya jutaan tahun yang mereka pahami. Dan itu sebenarnya juga sejalan dengan keterangan-keterangan daripada Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Jadi dalam 6 masa, ya, hari pertama Allah ciptakan sesuatu dan seterusnya, dan manusia pun diciptakan oleh Allah itu di hari terakhir. Di dalam hadis itu pun diterangkan pada hari terakhir, di mana Rasulullah mengatakan umur umatku itu, ya, umur manusia itu, dalam hadis Rasulullah dikatakan umur daripada Yahudi itu adalah dari semenjak pagi sampai zuhur. Itu umur Yahudi. Kemudian umur Nasrani, kaum Nasrani itu adalah dari zuhur sampai asar. Dan Rasulullah mengatakan umur umatku itu adalah dari asar hingga menjelang maghrib. Itu umur yang akan dilalui oleh pada umatku, dan setelah itu akan terjadi peristiwa kiamat. Jadi kalau dikatakan kiamat sudah dekat, ya, di dalam Quran itu dipahami pengertiannya adalah bahwa karena manusia itu dan alam raya ini, manusia itu diciptakan pada akhir-akhir, ya, pada akhir-akhir periode dari waktu yang dibutuhkan untuk terciptanya alam raya ini. Maka manusia itu diciptakan pada masa-masa akhir selesai daripada alam raya ini diciptakan. Itu yang dimaksud. Seperti di dalam surat Al-Qamar misalnya, di dalam surat ke-53 misalnya, ketika bukan surat 53 tapi surat 54. Surat 54 ayat yang pertama, ketika di sana dikatakan iqtarabatis saah wansyaqqal qamar. Ketika hari kiamat semakin dekat dan bulan pun terbelah. Jadi dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa kiamat itu jaraknya sangat dekat. Kata Rasulullah, hataini, seperti dua tanganku ini, antara telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali. Tetapi kemudian tetap tidak ada yang bisa kemudian menentukan kapan itu terjadi. Hanya saja dari penjelasan tadi yang diterangkan, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi dalil-dalil, bahwa intinya manusia itu memang diciptakan pada akhir-akhir, ya, pada akhir-akhir alam raya ini diciptakan, sampai akhirnya akan datanglah yang namanya hari akhirat itu sendiri. Nah, di dalam penjelasan mengenai tentang yaumul akhir, bahwa hari akhir itu tadi dikatakan atau yaumul kiamah terbagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Dan kemudian kita diberitakan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda daripada kiamat sugro. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, ya, Rasulullah SAW menjelaskan di antara tanda-tanda yang akan terjadi berkaitan tentang kiamat sugro maupun kiamat kubro. Di antaranya, ya, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Auf bin Malik, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Uqdusittan baina yaday sa'ah." Ya, akan ada enam tanda yang akan muncul mengiringi kemunculan as-sa'ah, yaitu hari akhir. Apa itu? Yang pertama adalah mauti, kewafatanku. Rasulullah wafat itu merupakan tanda daripada kiamat sugro. Dengan wafatnya Rasulullah itu bertanda sudah mulai muncul tandanya, ya, dan itu bertanda juga semakin berjalan, waktu mendekati hari akhir akan semakin dekat. Kemudian yang kedua, summa fathu baitul maqdis.
nanti akan terjadi penaklukan Baitul Maqdis. Ya, akan terjadi di mana Baitul Maqdis itu akan ditaklukkan. Yang kedua, summa mutanun yahulu fikum kapu'asil ghanam. Yang ketiga, akan muncul wabah penyakit, ya, wabah penyakit yang menyerang kalian. Begitu wabah penyakitnya itu digambarkan oleh Rasulullah seperti penyakit kuat. Penyakit kuat itu adalah penyakit yang menyerang hewan begitu merata sehingga banyak hewan mati. Itu akan muncul satu penyakit yang seperti itu nanti menimpa manusia, seperti penyakit yang menimpa ghanam, yaitu binatang ternak, dan mereka mati secara mendadak. Summat sifadatul mal hatta yuqtar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sahiban. Kemudian juga yang akan terjadi adalah bahwa begitu tingginya atau melimpah ruahnya kekayaan pada hari itu, sehingga ada seorang yang diberikan 100 dinar, dia tetap tidak mau menerima, ya. Jadi sampai-sampai diberikan uang 100 dinar itu, dia tidak mau menerimanya. 1 dinar itu berapa ukurannya? Berapa dok? 1 dinar? 2,5 juta. Jadi kalau 100 dinar 250 juta. Jadi kata Rasulullah, nanti ada orang dikasih 250 juta nggak mau, dia menolak, tidak rela, dia tidak mau menerimanya. Ya. Kemudian summa fitnatun la yabqa baitun minal a'rab idza dakhalathu. Kemudian juga yang akan terjadi adalah timbulnya fitnah yang tidak akan meninggalkan satu rumah orang Arab sekalipun. Pasti fitnah itu akan muncul. Hari ini udah banyak ya di Jazirah Arab, fitnahnya udah banyak. Ya, di sana udah banyak sekali fitnah, ya. Dan kemudian yang akan terjadi berikutnya adalah summa hutnatun takunu bainakum wa bainil asfar. Akan terjadi kalian melakukan perdamaian pada Bani Asfar, yaitu suku Romawi, bangsa Romawi. Kalian akan melakukan perdamaian, tetapi fayakbiruna, mereka mengingkari perjanjian damai itu. Fayatunakum tahta samanina ghayatan, kemudian kalian akan diserang oleh 80 rombongan besar, kelompok besar pasukan. Kaum muslimin akan diserang oleh 80 kelompok besar pasukan, di mana di sana dikatakan tahta kulli ghayatin 12 alfan. Satu golongannya itu terdiri dari 12.000 orang. Itu yang akan terjadi di antara tanda-tanda yang akan mengiringi kemunculan daripada kiamat. Sebagiannya adalah kiamat sugro di dalamnya. Iya. Ya, 80 kelompok besar, setiap kelompoknya terdiri dari 12.000. 960.000 pasukan personil. Iya. 100 ribuan yang hari ini turun di Afghanistan, belum sampai 200 ya. Belum sampai 200.000. Kemudian inna min asratis sa'ah, juga termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah ayyur fa'al ilm, diangkatnya ilmu. Nah, ilmu nanti diangkat, tersebar kebodohan, wayat butal jahlu, ya, tersebarnya kebodohan. Jadi orang mencari ilmu yang benar susah. Ya, yang ada itu kejahilan, kebodohan, orang tidak mengerti tentang yang benar itu, untuk mencari kebenaran begitu susah. Wa yusrabul hamar, kemudian juga begitu banyak orang meminum hamar. Wa yazharuz zina, dan merajalelanya juga perzinahan. Ini juga termasuk tanda-tanda kecil, di mana para ulama menjelaskan bahwa ada sebagian orang mengatakan begini, bahwa tanda-tanda kemaksiatan, kriminalitas, prostitusi, mereka mengatakan itu sih sudah terjadi dari dulu, juga sudah ada. Mereka mengatakan begitu. Maka para ulama diantaranya mengatakan bahwa memang seperti itu, bahwa tanda-tanda itu
dimunculkan begitu panjang. Ya, begitu panjang sekali, tanda itu memang sengaja dimunculkan begitu panjang sampai akhirnya betul-betul terjadi secara merata dan manusia betul-betul mengingat sampai didatangkan kemudian tanda yang berikutnya. Ya, sampai tidak ada manusia yang tidak mengetahui bahwa itu pernah terjadi. Semuanya dilangsungkan atau dimunculkan sampai semua manusia betul-betul menyaksikan dan betul-betul melihat bahwa apa yang disebutkan di dalam kitabullah itu akhirnya betul-betul muncul di tengah manusia. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang kiamat kubro. Tentang kiamat kubro itu dikatakan, inna sa'ata la takunu hatta takuna asrun ayah. Bahwa kiamat kubro itu tidak terjadi kecuali karena 10 tanda. Di antaranya apa? Asfubil masyriq, yaitu akan terjadi tenggelamnya permukaan bumi di wilayah timur. Kalau kemarin baru tenggelam di wilayah Jakarta Utara ya, itu baru 100 meteran, ambles. Akan muncul tenggelam. Di Sidang juga kemarin ya, ada ya, ambles juga tuh. Nanti di bagian bumi timur itu bukan cuma begitu, satu wilayah itu akan tenggelam. Waktu di Maghrib juga di wilayah bumi bagian barat. Di wilayah bumi bagian barat pun terjadi penenggelaman bumi di wilayah itu. Bahkan juga dikatakan wahatu fi jaziratil Arab, juga akan terjadi tenggelamnya bumi itu di jazirah Arab. Wadduhan, dan juga akan munculnya asap, kata Rasulullah. Kemudian wad-dajjal, dan keluarnya dajjal. Wad-dabbah, kemudian muncul binatang melata yang bisa berbicara. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan muncul bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua nanti akan kita jelaskan satu persatu apa dan bagaimananya. Wa tulu'us syamsi minal maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa narun takhruju min qa'rin adnin tarhalun nas, kemudian api yang keluar dari dasar bumi Aden, yang bumi itu api itu akan menggiring manusia ke satu tempat. Wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi akan ada muncul keluar api yang menggiring manusia. Kalau kemarin baru digiring dengan wedus gembel, itu digiring manusia ke wilayah mengungsi. Nanti lebih dahsyat lagi, akan muncul api yang kemudian manusia berbondong-bondong menuju ke satu wilayah, menghindari api yang muncul di wilayah Aden. Nah, itu adalah di antara tanda-tanda yang kemudian diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang perlu kemudian kita pelajari di sini, yang pertama adalah tentang kiamat sugro, bahwa juga termasuk di antara tanda kiamat sugro itu adalah kematian kepada seseorang. Kematian seseorang itu adalah kematian yang menimpa seseorang, itu adalah kiamat bagi dirinya. Ya, kiamat bagi dirinya. Maka ini pasti terjadi. Tidak semua orang mengalami kiamat kubro, tapi yang jelas setiap orang pasti mengalami kematian. Dan kematian Rasul pun termasuk kiamat kubro. Kematian bagi diri kita dan masing-masing manusia itu juga pada dasarnya kiamat ya bagi dirinya sendiri. Maka yang perlu kita pelajari pertama tentang kiamat kubro ini pertama kali adalah tentang kematian. Ya, tentang kematian kita sudah pelajari di bab beriman kepada malaikat, bagaimana cara malaikat mencabut nyawa antara orang beriman dengan orang kafir itu beda sekali ya. Orang kafir itu dicabut nyawanya oleh malaikat sambil dicaci maki, ya sambil dihardik, kemudian dipukul muka dan punggungnya, itu yang terjadi kepada orang-orang kafir. Kemudian apa yang terjadi setelah kematian? Ya, apa yang terjadi setelah kematian? Bahwa manusia akan masuk ke alam barzakh lewat kubur. Ya, kubur itu adalah pintu di mana manusia akan masuk ke alam barzakh, alam di mana manusia nanti akan alam pemisah antara akhirat nanti dan di kubur itu sendiri. Manusia berada di alam barzakh, di sana ada satu kehidupan yang akan manusia alami ketika manusia berada di alam barzakh. Dan setiap manusia
pasti akan masuk ke alam kubur meskipun dia tidak dikubur, meskipun dia dibakar, meskipun dia dimakan oleh binatang buas, dibuang ke laut, dan tetap manusia itu akan masuk ya ke alam kubur. Itu yang harus kita imani, yang harus kita pahami. Di mana ya kejadian yang akan terjadi di alam kubur itu adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal abda, sesungguhnya seorang manusia itu idza wudi'a fi qabrihi, apabila dimasukkan ke dalam kubur, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian para pengantarnya pulang, pengantar jenazah, innahu la yasma'u qur'ani alihim, maka orang yang di dalam kubur itu mendengar langkah-langkah para pengantarnya pulang. Qala, maka Rasulullah kemudian berkata, ya'tihi malakani, maka datanglah dua malaikat ya, kepada orang yang di dalam kubur itu. Fayuqidanihi, maka kemudian malaikat itu mendudukkan orang yang ada di alam kubur. Jadi dimensinya beda ya, jangan kita pahami di mana duduknya sempit kayak gitu tempatnya ya. Beda, kita tidak bisa memahami seperti apa kasat mata yang kita lihat ya, dia adalah alam tersendiri yang di luar jangkauan penglihatan ya, indera kita. Fayuqidanihi, maka kemudian malaikat itu mendudukkan, dua malaikat itu mendudukkan orang yang ada dalam kubur itu. Fayaqulani lahu, maka ditanya, orang yang dalam kubur itu nanti ditanya, di antara pertanyaannya adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Rasulullah Muhammad. Maka orang itu akan ditanya tentang apa pendapatnya tentang laki-laki ini. Fa ammal mu'minun, kalau dia orang beriman, fa yaqulu, maka dia pasti akan bisa menjawab, dia akan mengatakan asyhadu annahu Abdullah wa Rasul, aku bersumpah dia itu hamba dan utusannya. Kemampuan menjawabnya itu adalah karena faktor keimanan, bukan karena bisa bahasa Arab. Enggak, meskipun kita nggak bisa bahasa Arab bisa jawab itu. Jadi nggak usah latihan-latihan, percuma, nggak ada gunanya. Jadi nggak perlu latihan karena kita juga belum ngerti kan, malaikat nanyanya pakai bahasa apa gitu kan. Jadi dengan faktor keimanannya, di sana dikatakan fa'ammal mu'minun. Nah, kuncinya di sana. Kalau dia orang beriman, jadi dia punya iman. Kalau dia punya iman, bukan fa'ammal arabiyun, bukan begitu. Kalau orang Arab enggak dikatakan begitu. Tapi fa'ammal mu'minun, kalau dia orang beriman, dia akan bisa menjawab. Maka setelah dia menjawab seperti itu, kemudian dikatakan, malaikat berkata, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat duduk kamu yang dari neraka itu, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah sudah tukar tempat dudukmu yang dari neraka tadi itu sudah ditukar dengan tempat duduk dari surga. Maka Rasulullah bersabda, fayarahuma jami'an, kemudian mereka menyaksikan ya tempat duduknya itu yang ada di surga itu. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, setelah disaksikan tempat duduknya berganti dari neraka menjadi tempat duduk di surga, annahu yustahu lahu fi qabri sab'una zira'an, kemudian kuburnya diperluas menjadi 70 hasta, wa yumlau alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun, kemudian di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan sampai mereka dibangkitkan. Nah, ini juga menjelaskan tentang bahwa ada kehidupan yang dikatakan nanti kita pelajari, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nikmat kubur itu bagi orang yang memiliki iman dan dia mampu menjawab pertanyaan para malaikat tadi, kemudian diberikan kenikmatan ya di dalam kuburnya. Sementara ada siksa kubur. Lihat, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bercerita tentang siksa kubur. Maran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berjalan ala kubra ini di antara dua kubur. Rasulullah berjalan, Rasulullah mengatakan, faqala innahuma la yu'adzibani, ini dua orang dalam kubur ini sedang diazab, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, tapi mereka ini diazab bukan karena dosa besar, bukan. Mereka diazab dalam kubur ini bukan karena dosa besar.
Apa yang menyebabkan mereka itu mendapatkan siksa kubur? Amma ahaduhuma fakana yas'abin namimah. Yang pertama, orang itu akan mendapatkan siksa kubur karena dia melakukan namimah. Ya, namimah itu artinya suka mengadu domba manusia, suka cari gara-gara, gak suka ngeliat orang rukun, ya, gak suka ada perdamaian, dia cari perselisihan. Nah, ini yang pertama, orang yang melakukan namimah. Yang kedua, wa amma ahaduhuma, yang satu lagi disiksa itu fakana la yastatir min dawrihi. Dia tidak istitar ketika buang hajat. Istitar itu pengertiannya tidak menutup diri, artinya disaksikan sama orang lihat sembarangan gitu artinya, ya, di muka umum. Atau juga istitar itu artinya tidak suci, tidak bersih, ya, di dalam dia buang air kecil atau buang air besarnya. Maka itulah dua hal yang menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur. Summa ahola udan rabban fakataruhu biisnaini. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, dan pelepah kurma itu dibelah menjadi dua. Summa gharaza kullu wahidin minhuma ala qabrin. Kemudian ditancapkan dua pelepah kurma itu di masing-masing kubur. Summa qala, Rasulullah mengatakan, la'allahu yuhaffafu anhuma malam baybasa. Mudah-mudahan yang di dalam kubur ini diringankan siksanya selama pelepah kurma ini basah. Ya, jadi satu, siksa kubur itu ada berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kedua, tidak ada sunnah kuburan itu harus ditanamkan pohon. Sunnahnya tidak ada. Rasulullah menanam pohon itu kaitannya apa? Karena Rasulullah mengerti orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa, sedang diazab. Maka Rasulullah berdoa, mudah-mudahan diringankan. Maka kalau kita mengubur orang, kemudian kita tanam pohon, itu sama saja kita sedang menghukum orang yang di dalamnya, berarti sedang diazab. Maka ketika As-Sahih menanam pohon kan dicabut, nggak boleh. Berarti Anda meyakini ini orang yang di dalamnya sedang disiksa, maka dicabut, nggak boleh. Dia nggak ngerti, ya pokoknya rata-rata kuburan pakai pohon, ya udah dia tanamin pohon biar adem, pakai AC dalam satu. Nah, itu yang harus dipahami. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya kan? Sebelum salam di tasawuf akhir itu kita diajarkan doa untuk berlindung dari azab kubur. Di dalam ayat pun sebenarnya dijelaskan tentang siksa kubur. Ya, di dalam surat 40 kita lihat surat ke-40 ayat ke-46 tentang siksa kubur yang terjadi kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surat ke-40 ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pada setiap pagi dan petang. Ya, surat ke-40 ayat ke-46. Wa yauma taqumus shaa'ah. Dan juga nanti pada hari terjadinya kiamat pun akan diperlihatkan neraka kepada mereka. At-tilu ala fir'auna asaddal azab. Ya, maka dikatakan masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Para ulama memahami ayat ini. Ayat ini bercerita tentang siksa kubur yang akan terjadi kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi di dalam kuburnya itu setiap saat ditampakkan neraka di dalam kubur, setiap pagi dan petang. Jadi siksa kubur, fitnah kubur itu ada. Ya, ini yang akan terjadi kepada manusia ketika manusia itu wafat atau meninggal. Maka kita wajib memelihara diri kita dari kesusahan ya di alam kubur. Nanti kita akan saksikan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sangat rahman dan sangat rahim. Di dalam setiap fase
Di dalam setiap fase kehidupan kita, Allah kasih bimbingan gimana supaya tidak susah. Di dunia, gimana supaya tidak susah. Maka ikuti petunjuk Allah. Di alam kubur juga gimana nanti tidak susah. Di alam mahsyar, di yaumul hisab, di mizan, di sirat, itu nanti akan dikasih petunjuk-petunjuk bagaimana caranya di setiap fase itu kita tidak mengalami kesusahan. Karena kalau kita tidak punya bekal, repot. Di dalam kubur saja sudah susah, apalagi nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, di mizan, di sirat. Ini adalah perjalanan-perjalanan yang berat sekali. Ya, termasuk di dunia pun juga seperti itu. Tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita pasti nabrak sana, nabrak sini, dan banyak sekali kesusahan-kesusahan yang akan kita dapati. Nah, itu tentang perkara yang terjadi di dalam kubur manusia. Kemudian sedikit tentang kiamat kubro. Sebelum kita lanjutkan tentang kiamat kubro itu, kita lihat di dalam surat ke-22 ayat yang ke-7, surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-7, dikatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-7 dikatakan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiamat yang dimana manusia meragukannya, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Tidak ada keraguan, dia pasti akan datang kepada manusia. Dan kiamat itu nanti terjadi mendadak, ya. Kiamat itu terjadinya mendadak, dia nanti terjadi pada hari Jumat. Dalam hadis Rasul nanti dikatakan kiamat itu terjadinya pada hari Jumat dan terjadinya begitu mendadak. Hanya saja sebelumnya kita sudah dikasih tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah ada. Kita lihat di dalam surat ke-7 ayat 187. Ya, surat ke-7 ayat 187 dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Qul innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah. Khaqulatus samawati wal ardh. Ketika kiamat itu terjadi, begitu berat goncangan yang terjadi di langit dan di bumi, ya, huru hara di langit dan di bumi itu begitu berat. La ta'tikum illa baktah. Nah, di sana ada kata-kata la ta'tikum illa baktah. Kiamat itu tidak terjadi kecuali dengan mendadak. Ya, terjadinya begitu mendadak. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad seolah-olah engkau tahu tentang kiamat itu. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmunya ada di sisi Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya, jadi kita tidak diberitahukan tentang kapan pastinya. Hanya saja seperti itu keterangannya. Dia dibagi menjadi kiamat kecil dan kiamat besar. Ini juga ada pertanyaan, ya, ada sebagian yang memberikan pertanyaan, kenapa pakai ada kiamat kecil, kiamat besar? Kenapa pakai ada tanda-tanda? Padahal Allah mampu, kalau ingin menghancurkan langsung saja hancurkan, nggak perlu ada kecil dan besar. Begitu. Nah, itu juga sebenarnya sebagai bentuk rahmat Allah, ya, rahmat Allah kepada manusia. Manusia dikasih kesempatan, dikasih petunjuk untuk mempersiapkan diri. Sebab nanti kalau sudah kiamat besar, misalnya terbitnya matahari dari barat, pada hari itu sudah terlambat. Orang hari itu baru beriman, itu sudah tidak diterima lagi. Ya, kalau kemudian langsung manusia itu didatangkan kiamat besar, manusia tidak punya persiapan. Padahal sudah dikasih tanda tentang kiamat kecil aja, tetap banyak yang lalai, ya kan? Padahal sudah dikasih tahu nih, ini ada tandanya, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat kecil kasih tahu tanda-tandanya, tersebarnya kebodohan, merajalelanya kemaksiatan, ya, berlimpah ruahnya kekayaan. Itu saja dikasih tahu tentang tanda kiamat kecil, itu aja orang nggak
nggak bangkit untuk mempersiapkan diri. Padahal di situ letak kasih sayang Allah sebenarnya agar manusia memperhatikan realita yang ada berdasarkan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka dia perhatikan sekitarnya untuk menambah keimanan dia, meyakini tentang perjumpaan kepada Allah, sehingga dia bisa mempersiapkan iman dengan baik. Begitu sebenarnya tujuannya, sehingga Allah tidak datangkan dengan seketika, tapi lewat tahapan-tahapan yang tujuannya manusia supaya mempersiapkan diri. Tapi realitanya manusia-manusia yang lalai tetap saja dengan informasi yang Allah datangkan tidak juga mau beriman, sampai akhirnya mereka barulah diceritakan nanti misalnya ketika matahari itu terbit dari barat. Sebelum terjadi matahari terbit dari barat, bumi ini gelap gulita 2 hari 2 malam, tidak ada cahaya matahari. Manusia betul-betul ketakutan, dan menjadi lebih ketakutan ketika matahari tiba-tiba munculnya dari barat. Mereka mengatakan, wah ini betul-betul sudah nggak normal, alam ini sudah nggak normal, ini tanda-tanda mau akhir. Nah gitu, lihat, mereka mulai merasakan ketidaknormalan alam. Kalau sekarang baru apa? Kalau sekarang manusia baru merasakan cuaca ekstrim, baru gitu doang, ya kan? Wah cuacanya nggak normal nih, baru gitu doang, ya. Tapi nanti lebih dahsyat lagi, nggak normalnya lebih dahsyat lagi, sampai gelap gulita 2 hari 2 malam, kemudian tiba-tiba munculnya dari barat, makin ketakutan orang. Ya, dengan tanda seperti itu. Nah, ketika hari itu baru sadar, ketika hari itu baru beriman, baru mempersiapkan amal, Allah sudah tidak terima lagi. Ya, juga ketika kemunculan Dajjal, itu juga sudah tidak diterima. Ya, turunnya Nabi Isa juga pada hari itu sudah tidak diterima lagi. Maka ini kesempatan. Jauh-jauh hari sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Ya, tujuannya agar kita bisa meyakini tentang perjumpaan kita kepada Allah, karena manusia itu diciptakan bukan dalam rangka untuk dimusnahkan, tapi manusia itu diciptakan dalam rangka untuk menjalani keabadian, dan keabadian yang akan dijalani tergantung bagaimana mereka mengisi hidupnya, mempersiapkannya. Apakah keabadian dalam kenikmatan atau keabadian di dalam kesengsaraan. Maka semuanya kemudian Allah bimbing manusia itu ya, agar menjadi selamat. Nah itu tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Di antara tanda kiamat kecil kembali selain kematian, ya, selain kematian, Rasulullah juga mengatakan di antara tanda kiamat kecil itu adalah idza waladatil ummatu rabbah, ketika budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Budak melahirkan tuannya, budak melahirkan majikannya. Sudah terjadi belum? Hah? Ya, majikannya dari budaknya. Keturunan. Di antaranya kalau kita pahami secara tekstual, ya dari budaknya itu yang mereka yang mereka kuasai, kemudian lahir para tuan-tuan. Juga wa idza tatawwala ru'atal idil al-bahmi fil bunyan. Di antara pengertian yang pertama tadi, idza waladatul ummatu rabbaha, di antara pengertiannya juga kaitan dengan hadis yang sebelumnya bahwa perzinahan atau prostitusi itu sudah merajalela di mana-mana. Yang kedua, wa idza tatawwala ru'atul idil al-bahmi fil bunyan, ketika penggembala ternak berlomba-lomba membuat bangunan. Itu ketika kekayaan itu sudah sangat makmur, sampai orang diberikan 100 dinar aja nggak mau, bahkan sampai penggembala ternak berlomba-lomba bikin bangunan. Jadi kalau sekarang penggembala baru pegang HP, belum ada apa-apanya, nanti pengembala sampai udah punya apartemen dia punya. Jadi sudah sangat makmur sekali keadaan pada hari itu. Nah ini juga merupakan tanda ya daripada kiamat sugro. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan, la taqum sa'ata hatta yuqatil muslimin al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang beriman memerangi Yahudi. Nanti akan terjadi di mana kaum muslimin bertempur dengan Yahudi. Fayaqtulahumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar was sajar. Fayaqulul hajar was sajar, ya muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi. Nanti akan terjadi di mana orang
Muslim memerangi orang Yahudi dan Yahudi berlarian bersembunyi ke berbagai tempat, di balik pohon, di balik batu, tapi semuanya memberitahu, wahai kaum muslimin, ini ada Yahudi di belakang saya. Ya, ada Yahudi halki, di belakangku. Fata'ala faqtuluhu, maka kaum muslimin mendatangi mereka dan membunuhnya. Di mana saja bersembunyi ketahuan. Ya, orang Yahudi itu ketika berperang dengan kaum muslimin, illa zarqat, kecuali pohon zarqat, fa innahu min sajaril yahud, karena dia termasuk pohonnya Yahudi yang akan melindungi. Ternyata hadis ini juga diyakini oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi juga meyakini hadis ini. Iya, kalau sekarang kita yang ketahuan, di mana aja ketahuan. Ya, nanti kebalikan, Yahudi kita kejar-kejar, di mana aja mereka sembunyi ketahuan, kecuali bersembunyi di balik pohon gorkot. Ya, hadis ini diyakini, ternyata diyakini oleh bangsa Yahudi. Kalau antum buka di internet, di Israel itu banyak ditanami pohon gorkot. Pohon gorkot banyak ditanam di mana-mana. Ternyata mereka takut juga, ya. Bentuk pohonnya bisa dilihat seperti apa pohon gorkot itu. Ternyata mereka meyakini. Kemudian nanti setelah kematian tadi, setelah kematian manusia memasuki yang namanya hari berbangkit. Nah, hari berbangkit ini terjadi setelah kiamat semuanya, ya kan? Setelah kiamat semuanya baru terjadi hari berbangkit. Jadi di antara kiamat sugro itu adalah kematian. Apa yang terjadi pada saat kematian? Tadi ada fitnah kubur dan ada siksa kubur. Selain tanda-tanda kiamat kecil yang lain. Tadi sudah disebutkan beberapa tanda-tandanya. Dan yang kita akan bahas juga di antara tanda kiamat besar sekarang, ya, tanda kiamat kecil tadi fitnah, tenggelamnya beberapa belahan bumi, kemudian kebodohan, perzinahan, ya, itu di antara tanda-tandanya. Perangnya kaum muslimin melawan Yahudi, pertempuran dengan Bani Asfar, bangsa Romawi, itu juga termasuk tanda-tanda kecil. Sampai kemudian akan muncul berikutnya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yang akan muncul diantaranya adalah kemunculan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini adalah laki-laki dari suku Quraisy, dia dari jalur Fatimah. Dari jalur Fatimah, di mana Fatimah itu punya anak Hasan dan Husain, dan dari jalur Hasan. Dari jalur Hasan itulah Imam Mahdi. Dia bernama Muhammad bin Abdullah, ya. Dia adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Itu yang akan terjadi. Dia muncul di bulan Zulhijjah, yang sebelumnya diiringi ya gerhana bulan 2 kali di bulan Ramadan. Itu memang ada keterangan seperti itu. Tetapi kemunculannya nanti berdekatan, semuanya berdekatan. Tidak hanya bisa satu tanda saja. Tidak hanya kita mengukurnya berdasarkan gerhana bulan 2 kali semata-mata di bulan Ramadan, karena nanti kemunculannya itu tanda-tandanya berdekatan. Satu, gerhana bulan 2 kali di bulan Ramadan. Kedua, huru hara di bulan Zulhijjah karena kemunculan Imam Mahdi ini. Ketiga, di masa Imam Mahdi itu juga akan muncul Nabi Isa. Dan di masa itu tidak lama kemudian akan turun Dajjal. Jadi itu tanda-tandanya berdekatan semuanya. Maka tidak bisa orang mengklaim dirinya Imam Mahdi sementara semata-mata ukurannya misalnya gerhana bulan 2 kali di bulan Ramadan, seperti Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Imam Mahdi, menjadi nabi gara-gara ada salah satu tanda doang yang muncul. Padahal dalam keterangannya tandanya itu tidak satu, lihat, beriringan. Di masa Imam Mahdi itu nanti turun Nabi Isa, dan Nabi Isa akan memerangi Yahudi. Kemudian akan muncul juga Dajjal, di mana Imam Mahdi ini akan memerintah kaum muslimin selama 7 tahun. Ya, 7 tahun kaum muslimin berada di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Akan kembali terjadi kemakmuran, akan terjadi kembali kejayaan. Dan di dalam hadis Rasulullah bahkan disebutkan ciri-ciri fisiknya. Ya, ciri-ciri fisiknya seperti apa? Yang jelas dia adalah dari keturunan Fatimah, dari Hasan bin Ali. Nah, itu sedikit tentang Imam Mahdi. Dia memimpin kaum muslimin dan menegakkan kembali kejayaan kaum muslimin.
Dan tidak lama setelah itu akan muncul yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu akan turun pada waktu subuh di Menara Putih di timur kota Damaskus. Jadi turunnya Nabi Isa itu adalah merupakan tanda datangnya kiamat. Ya, di mana diceritakan dalam hadis Rasulullah bahwa Nabi Isa itu akan turun pada waktu subuh, di mana kaum muslimin pada waktu itu akan melaksanakan salat subuh, dan mereka memerintahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi ternyata kemudian Nabi Isa memerintahkan ya Imam Mahdi yang memimpin salat subuh. Di sana diceritakan bahwa Imam Mahdi turun bersama para malaikat di timur kota Damaskus, ya di Menara Putih. Itu yang akan terjadi. Dan Nabi Isa ini akan menghabiskan sisa umurnya, dia tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian akan terjadi juga kemakmuran dan kejayaan, kemudian dia wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin, nanti dia meninggal. Kemudian kita lihat dulu keterangan tentang Nabi Isa ini sebagai tanda daripada kedatangan atau semakin dekatnya kiamat. Kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat ke-55 perkara tentang Nabi Isa. Dijelaskan, "In qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ila marji'ikum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Surat Al-Imran ayat yang ke-55 dikatakan, ketika Allah berkata, "Wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka." Di sana kalimat ayatnya adalah inni mutawaffika wa rafi'uka. Kami mewafatkanmu dan mengangkatmu. Tapi ternyata para ulama memahami ayat ini tidak begitu. Para ulama memahami ayat ini adalah aku angkat engkau dan nanti aku akan wafatkan. Jadi dipahaminya terbalik, bukan diwafatkan dulu baru diangkat. Tidak, ini pengertian pertama dari ayat ini. Yang kedua, pengertian mutawaffika, bahwa wafat itu tidak selalu artinya meninggal. Ya, wafat itu tidak selalu artinya meninggal. Wafat itu juga bisa bermakna tidur. Allah menidurkan Nabi Isa dan nanti akan diturunkan kembali. Itu bisa kita lihat keterangannya di dalam surat 6 ayat ke-60, bahwa wafat itu juga Allah katakan tidur. Kata tidur itu juga digunakan dengan kata-kata wafat. Ya, surat ke-6 ayat yang ke-60. Di mana di sana dikatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Surat ke-6 Surat Al-An'am ayat yang ke-60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang menidurkan kamu. Di sana kata-katanya alladzi yatawaffakum. Jadi para ulama mengatakan Nabi Isa itu sebenarnya tidak diwafatkan. Nabi Isa itu sebenarnya sedang ditidurkan, dan dia nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebenaran tentang datangnya kiamat. Kemudian juga bahwa wafat itu tidak selalu artinya meninggal. Di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-42 juga dikatakan begitu. Jadi dalam surat 39 ayat 42 dikatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut min manamiha. Allah lah yang memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa yang belum mati pada waktu tidurnya. Jadi yatawaffa di sana diartikan dipegang. Allah memegang nyawa orang yang mati dan orang yang tidur. Ada yang kemudian dikembalikan, lihat, ada yang kemudian dikembalikan ruhnya, dia bangun lagi dari tidur. Ada yang kemudian akhirnya meninggal, ditahan. Jadi ya tawaffa itu yang kedua bermakna ditahan, sedang ditahan. Dan Nabi Isa juga dipahami oleh para ulama, dia sedang ditahan ruhnya dan nanti akan dikembalikan. Seperti orang yang tidur, ya, seperti orang yang tidur. Dan kedatangan Nabi Isa nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan tanda bukti kebenaran akan datangnya kiamat besar.
Ini juga sebenarnya diyakini oleh Nasrani, cuman mereka versinya beda, ya kan? Versinya memenangkan mereka, nah gitu. Jadi mereka mempersiapkan George Bush itu hobinya suka perang, itu diantara landasannya adalah landasan ideologi dalam rangka menyambut turunnya Nabi Isa. Itu landasan George Bush melakukan pertempuran, diantaranya mereka dipengaruhi oleh Kristen Ortodoks yang punya keyakinan seperti itu. Jadi menyambut kedatangan Nabi Isa, ini orang-orang yang menurut mereka adalah versi mereka kafir atau orang jahat, ini harus dihabiskan dulu. Sehingga yang ada di bumi ini orang-orang Nasrani, orang baik, semua, sehingga Nabi Isa turun. Jadi mereka mempersiapkan diri, maka mereka melakukan pertempuran untuk memerangi orang-orang yang menentang agama mereka. Dalam versi mereka seperti itu. Tapi kita juga punya keterangan berbeda yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 157 sampai 158. Dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 dikatakan, wa qaulihim inna qatalna masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka berkata, kami membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu. Mereka itu sebenarnya tidak menyalib Isa. Walakin subbiha lahum. Tetapi sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. Saya lupa, ini ada kemarin belum lama ada film. Jadi hari ini pun dipakai. Amerika itu mereka punya sistem security, diantaranya bagaimana selalu mencari duplikasi presiden. Untuk sistem keamanan mereka selalu mereka persiapkan orang yang mirip. Jadi anak ingat ayat ini. Jadi Allah lebih canggih lagi. Allah lebih canggih lagi, betul-betul dimunculkan orang yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi di cerita itu begitu ya. Jadi setiap presiden Amerika ke satu wilayah pasti ada duplikasinya disertakan juga. Kalau kemudian mereka dapat sinyal, dapat informasi di wilayah itu betul-betul terjadi ancaman yang sangat membahayakan, yang dimunculkan sebenarnya bukan yang aslinya, duplikatnya. Dan ternyata di cerita itu benar, duplikatnya dibunuh, bahkan yang aslinya terbunuh juga. Nah, Allah lebih canggih, bisa betul-betul menghadirkan sesuatu yang lebih mirip. Sebagaimana juga nanti di Yaumul Hisab, Allah juga punya teknologi yang lebih canggih. Di Yaumul Hisab itu yang berbicara bukan cuma mulut, tubuh kita berbicara semuanya. Kalau sekarang ada teknologi otopsi dan forensik dipelajari, orang ini mati karena benda tumpul, oh ini karena keracunan, tapi nggak bisa bicara. Allah punya teknologi tubuhnya bicara. Seperti juga di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa bicara, mayatnya bicara. Itu teknologi Allah punya kemampuan seperti itu. Ya, di sini pun begitu. Sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan Isa, tapi yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la bisyakkin minhu, dan mereka betul-betul berikhtilaf dan betul-betul dalam keadaan ragu siapa sebenarnya itu. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'uz zan. Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti dugaan. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak yakin betul-betul telah membunuh Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Yang benar adalah Allah telah mengangkat Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa, Allah mampu melakukan seperti itu. Allah angkat Isa. Dan para ulama memahami ayat ini bahwa Nabi Isa itu diangkat fisik dan ruhnya. Jadi bukan semata-mata ruhnya yang diangkat, tapi juga fisik jasadnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di dalam hadis Rasulullah berkenaan salah seorang sahabat, saya lupa namanya, bahkan ada sahabat yang sudah wafat itu diangkat jasadnya, dia dimandikan oleh para malaikat, kemudian diturunkan kembali dalam keadaan basah jasadnya. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Juga ada para sahabat yang terangkat jasadnya ketika gugur di medan jihad. Kemudian bahwa kedatangan Nabi Isa itu merupakan tanda kiamat, itu di dalam surat Al-Zukhruf, surat 43 ayat ke-61. Di dalam surat 43 ayat 61 dikatakan, wa innahu la ilmu lis-sa'ah
fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi datangnya dia itu merupakan pembuktian kebenaran bahwa betul-betul akan terjadi kiamat. Karena sudah Allah katakan bahwa Isa itu nanti akan kembali. Maka janganlah kamu sekali-kali ragu tentang kiamat itu. Maka itulah jalan yang lurus. Jadi kedatangan Nabi Isa itu adalah merupakan pembuktian kebenaran. Selain tentang tanda-tanda kecil kemudian muncul, kita perhatikan ya, tanda-tanda besar juga yang lain. Begitupun juga tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Ini juga merupakan satu bukti yang nyata yang akan tidak terbantah oleh manusia. Dan Nabi Isa itu akan, yang dilakukan adalah dia memerangi Yahudi, memecahkan salib, bunuh babi, dan kemudian menghapus pajak yang akan dilakukan, dan dia menjadi hakim yang adil dan menjadi hakim yang bijaksana. Dan ketika Nabi Isa itu memerintah, ya, Nabi Isa nanti tidak membawa syariat baru, tetapi dia meluruskan syariat yang sudah dirusak oleh manusia, yang pernah dibawa oleh dia. Jadi kalangan Yahudi dan Nasrani juga meneruskan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan akan tinggal di bumi selama 40 tahun menjadi hakim yang adil. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan keadilan yang akan terjadi pada zamannya Nabi Isa itu sampai-sampai, dalam hadis Rasulullah dikatakan sampai-sampai apa? Sampai-sampai kambing dan serigala minum bersama. Sampai-sampai macan, ya, harimau dan kerbau makan bersama. Sampai-sampai anak dan ular, binatang berbisa bermain. Keadilan yang terjadi sampai seperti itu. Jadi saking rukunnya sehingga mereka tidak kemudian ya saling memangsa. Itu yang kita belum bisa memahami, ya, bagaimana kemudian sampai ada keadaan seperti itu. Tapi seperti itulah yang dijelaskan ya di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan nanti di zaman Nabi Isa ini juga akan turun Dajjal, ya, akan turun Dajjal, makhluk Allah yang lain, dan juga akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ini bangsa, nama bangsa. Ini juga terjadinya di zaman Nabi Isa. Ya, kemudian setelah itu ada tanda-tanda yang lain sampai tadi matahari terbit dari barat, dan kemudian kaum muslimin diwafatkan semuanya sebelum terjadi kiamat kubra itu, sehingga yang ada di muka bumi ini hanya orang-orang kafir. Mengenai Dajjal, ya, mengenai Dajjal, dia juga adalah seorang makhluk yang dia akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Dajjal itu, ya, umurnya 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, ya, kemudian sisanya seperti hari-hari biasa, begitu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal ini juga adalah makhluk Allah yang dia punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah dia masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya keluar seperti anggur mau jatuh, ya. Dan mata kirinya di atas mata kirinya itu ada daging tumbuh, dan kemudian tertulis di antara kedua dahinya kafaro, kafir. Dibaca oleh setiap muslim yang bisa membaca maupun tidak, dia bisa melihat itu. Ya, itu adalah kemudian Dajjal itu juga adalah seorang yang mandul, dia tidak punya keturunan. Dia hadir di muka bumi ini akan membawa fitnah, ya, melakukan kerusakan, mengeringkan mata air, melakukan pertumpahan darah, dan membawa banyak sekali fitnah-fitnah, di mana tidak ada wilayah yang selamat daripada fitnah Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Setiap Dajjal mau masuk ke kota Mekah, maka kota Mekah itu menjadi berguncang,
dan orang-orang munafik keluar dari kota Mekah. Maka tinggallah orang mukmin yang ada di dalamnya. Dalam hadis lain dikatakan ada 4 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. 1, Masjidil Haram. 2, Masjidil Nabawi. 3, Masjidil Al-Aqsa, Palestina. Dan keempat, Masjid Tursina di Bukit Sinai. Ada 4 masjid yang Dajjal juga tidak bisa masuki. Kalau Masjid Istiqlal bisa nggak? Katanya malah tidur-tiduran kan? Tidur-tiduran. Iya, itu yang akan terjadi. Di antara yang harus kita lakukan nanti, Dajjal itu nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di Baklud, di Baitul Maqdis, di Palestina. Ketika berhadapan dengan Nabi Isa, kemampuannya hilang, sirna. Padahal dia punya kemampuan macam-macam. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Dia punya 2 sungai yang yang berair jernih dan ada api di dalamnya. Dan dia punya kemampuan-kemampuan yang melebihi manusia. Tetapi ketika berhadapan dengan Nabi Isa, kemampuannya semua sirna. Dan dia dibunuh oleh Nabi Isa di Baklud, di Baitul Maqdis, di daerah Palestina. Itu yang akan terjadi. Kemudian cara kita menghadapi Dajjal, Rasulullah mengatakan, apabila engkau bertemu Dajjal, maka pejamkanlah matamu dan masuklah engkau ke dalam sungai yang ada api. Karena itulah yang sebenarnya kebenaran. 1. Kedua, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal. Dan para nabi sudah memperingatkan ini jauh-jauh hari tentang fitnah Dajjal. Doa juga dalam tasawuf akhir sebelum salam. Kemudian ada juga yang harus kita lakukan dari fitnah Dajjal ini adalah yaitu menghafal 10 ayat awal dari Al-Kahfi. Jadi itu juga dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana caranya kalau kita berhadapan dengan Dajjal. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima min Dajjal. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita menjauhi tempat-tempat fitnah, di mana Dajjal itu mendatangi wilayah-wilayah yang kemudian terjadi fitnah di sana, kemudian kita menghindarinya. Yang keempat, ya kita berdiam di Mekah dan Madinah. Itu juga diantara petunjuk bagaimana ketika Dajjal itu datang. Kemudian berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah nama bangsa, nama kaum yang sudah ada bahkan semenjak Nabi Zulkarnain. Ya, dia sudah ada bahkan semenjak Nabi Zulkarnain, yaitu bangsa perusak. Hah? Iya, Ya'juj dan Ma'juj. Itu kalau kita hari ini Anda pernah googling itu, di searching, belum pernah dapat wilayahnya di mana di wilayah, tapi nanti di Quran itu ada disebutkan isyaratnya. Tapi makhluknya digambar. Kalau di internet kita lihat versi Inggrisnya Gog and Magog. Gog and Magog. Klik nanti muncul Ya'juj dan Ma'juj. Gambar orangnya kayak model apa gitu. Tapi wilayahnya di sana disebutkan manusia, bangsa perusak. Kita lihat tentang Ya'juj dan Ma'juj ya di dalam surat Al-Kahfi penjelasannya. Surat 92 surat 18 ayat 92 sampai 99. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa, kaum perusak. Surat ke-18 ayat 92 sampai 99. Di dalam ayat itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, dari ayat ke-92, "Tsumma taba'a sababa." Kemudian Zulkarnain menempuh jalan yang lain. Jadi diceritakan Zulkarnain ini adalah sang penakluk. Itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia mendatangi satu kaum, dia taklukkan, dia datangi lagi kaum yang lain.
banyak melakukan penaklukan itu Zulkarnain. Nah di ayat 93 dikatakan hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Lihat, di situ disebutkan nggak nama tempatnya, gunungnya? Ada nggak? Dalam terjemah ada yang disebutkan nggak daerahnya? Di sebagian terjemah itu ada yang disebutkan, itu di wilayah Azerbaijan dan Armenia, antara Azerbaijan dan Armenia wilayahnya. Ketika dia sampai di antara dua gunung itu, didapati di belakang kedua gunung itu ada kaum yang tidak bisa memahami pembicaraan. Ya. Kemudian mereka berkata, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya'juj dan Ma'juj itu kerjaannya merusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahuma sadda. Mereka minta kepada Zulkarnain, tolong dibuatkan pemisah antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj ini, karena kerjaannya merusak setiap saat. Maka dikatakan ya di dalam ayat ke-95-nya, qala makanni fihi rabbi khairan fa'inu ni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rahmah. Mereka tadinya bilang, wahai Zulkarnain, tolong buatkan pemisah antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj, nanti engkau akan kami dikasih upah. Ya, Zulkarnain akan dikasih upah. Tapi kata Zulkarnain, balasan dari Allah jauh lebih baik. Yang penting kumpulkan kekuatan agar aku bisa membuat tembok yang akan menghalangi kalian. Atuni zubaral hadid. Berilah aku potongan-potongan besi, kata Zulkarnain. Hatta idza sawa baina sadafaini qalam tuhu. Apabila ya besi itu terpasang sama rata antara kedua puncak gunung. Jadi kita bayangkan ada dua puncak gunung, di lembah itu tinggallah bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan Zulkarnain membuat tembok yang menutupi gunung itu sehingga bangsa itu tidak bisa keluar. Itulah kehebatan Zulkarnain, dia mampu membangun tembok yang menutupi dua gunung yang di dalamnya ada bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yang hari ini masih tertutup. Ya'juj dan Ma'juj terus setiap hari melubangi tembok itu dan tidak pernah bisa, sampai nanti satu saat ditakdirkan tembok itu menjadi berlubang dan mereka keluar dari persembunyian itu. Itu sama persis seperti ditemukannya piramida di Mesir, sama persis seperti ditemukannya perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat di Turki. Tadinya orang nggak tahu kalau di situ ada apa? Ada piramida, karena tertimbun oleh gurun pasir. Terjadi ketika badai besar terjadi yang menyapu gurun pasir itu, tersingkap bahwa ternyata di bawahnya ada piramid, tempat Fir'aun di sana. Begitu juga di Gunung Ararat di Turki. Tadinya gunung itu diliputi salju yang sangat tebal, orang nggak pernah tahu. Sampai akhirnya salju tersingkap, mereka melihat ada bekas-bekas sesuatu yang aneh di sana, dan mereka teliti ternyata itu adalah perahunya Nabi Nuh yang terdampar di Gunung Ararat, di puncak Gunung Ararat. Dan ini juga seperti ini, ya, tempat tinggal daripada Ya'juj dan Ma'juj ini masih belum tahu di mana tempatnya. Dia tertutup oleh tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Sampai satu saat nanti Allah yang akan munculkan di mana tempatnya. Gitu. Dan di dalam hadis dikatakan setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi tembok itu. Ketika sudah mulai terlihat cahaya, mereka bilang, kita pulang, besok kita terusin lagi. Ketika mereka datang, sudah tertutup lagi. Terus setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya Allah takdirkan keluar, mereka mampu keluar. Dan ketika keluar, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan tadi sama seperti Dajjal, ya, pembunuhan, ya, mengeringkan mata air, sampai mereka bilang, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka bilang kita berhasil menguasai penduduk bumi. Nah gitu, seolah-olah nih kayak manusia dari planet luar gitu pengen jajah bumi. Dia bilang kita berhasil menguasai penduduk bumi. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh doanya Nabi Isa. Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan. Akhirnya diturunkan penyakit kepada Ya'juj dan Ma'juj berupa ulat yang memakan punggung-punggung mereka, mereka jadi binasa.
Sampai dalam hadis Rasul dikatakan, ulat-ulat pada hari itu kenyang dengan daging dan darah mereka. Maka binasalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj pada hari itu. Ya, itu kisahnya yang kita dapati. Dan kita juga mengimani nanti keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu juga merupakan bukti bahwa makin dekatnya namanya kiamat kubra. Lihat di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 96 sampai 97, masih tentang Ya'juj dan Ma'juj. Surat ke-21 ayat 96 sampai 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, bisa jadi mereka mampu melubangi, bisa jadi terjadi gempa yang dahsyat hingga terbelah. Akhirnya keluar mereka dari tempat yang tinggi itu. Dan apabila janji yang benar telah dekat, yaitu kiamat semakin dekat, tiba-tiba orang kafir baru kaget-kaget. Akhirnya betul ada namanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mereka bilang celaka kami benar-benar lalai tentang ini. Dan kami adalah orang yang zalim. Mereka hanya menyesal bahwa ternyata tanda-tanda itu betul-betul datang. Ada bangsa yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak. Kemudian terbitnya matahari dari barat dan kemudian diwafatkannya kaum muslimin dan terjadilah kehancuran. Kita tahu kehancuran itu diawali oleh tiupan Israfil yang pertama, yaitu tiupan saat, tiupan ketakutan, kemudian diikuti oleh tiupan faza, tiupan kehancuran, dan yang terakhir tiupan ba'ats, tiupan kebangkitan. Dua tiupan ini terjadi di muka bumi, tiupan ketakutan dan tiupan kehancuran, di mana Rasulullah mengatakan jarak antara satu tiupan dengan tiupan lain itu adalah selama 40, tapi tidak dijelaskan 40 apa, 40 hari, 40 bulan, 40 minggu tidak dijelaskan. Kemudian akan terjadi huru hara kiamat setelah ditiupkannya sangkakala oleh Israfil. Dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dikatakan bahwa sur sangkakala yang ditiup oleh Israfil itu posisinya sudah di mulut Israfil dan tinggal ditiup. Itu posisi. Nah, itu beberapa keterangan tentang hari akhir. Nanti setelah itu kita mulai bahas dari fase berbangkit, yaumul hisab, mizan, sirat, sampai akhirnya surga dan neraka. Itu pun ada kisah-kisah yang panjang yang kita bisa pelajari di dalamnya. Bagaimana kita menghadapi tentang perkara-perkara itu. Ya, aku lupa lihat. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang belum terangkan tadi Pak Ustaz mengenai binatang. Saya pikir barangkali saya salah ya, ini satu apa ya, bukan tafsir tapi satu perasaan saya bahwa ada satu ayat yang dikatakan begini, wallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini kan kaitannya dengan Nabi Isa. Sampai saat sekarang sudah beberapa dari mukjizat Nabi Isa yang sudah dikuatkan oleh Allah, sehingga Vatikan sendiri pada waktu itu merasa jengah melihat suatu ilmu yang disebut cloning. Jadi lahirlah seorang manusia yang tanpa bapak. Kemudian pada waktu itu Bill Clinton itu minta supaya PBB mengemukakan atau membuat suatu pernyataan bahwa tindakan cloning ini adalah ilmu yang jahat yang menurunkan martabat manusia. Tapi dengan begitu semua bergoncang mereka. Bahwa pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Tuhan, karena dia lahir tanpa bapak katanya. Ternyata manusia bisa. Nah, ada satu lagi mukjizat Nabi Isa yang memang belum bisa dipenuhi, bahwa mereka itu Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup dengan izin Allah. Tetapi
dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang makin lama makin tinggi, saya merasa bahwa suatu saat manusia itu bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Tapi bahkan ini lebih dahsyat. Dahsyatnya begini Pak Ustadz. Sekarang ini ada 5 negara yang aktif sekali ingin melahirkan kembali dinosaurus, yaitu Spanyol, Korea Selatan, Australia, Kanada, satu lagi Jepang. Jadi DNA ini sudah ketemu. Nah, DNA ini mungkin akan gabungkan bagaimana caranya lah. Sampai di televisi kan sudah kita lihat fiksi-fiksinya itu yang menceritakan Jurassic Park. Dulu pun televisi kan nggak ada, itu ditampilkan seperti itu. Nanti ini akan lahir, dan ini luar biasa meruntuhkan akidah orang-orang Kristen. Karena kalau Nabi Isa kan yang dihidupkan itu, kalau nggak salah namanya siapa yang kedua tadi? Lupa saya namanya itu. Iya, Anda juga lupa. Lupa saya. Nah itu hanya katanya 2 minggu dia meninggalnya 2 kali. Kalau ini yang dinosaurus kan jutaan tahun, lebih hebat dari bukan apa-apa itu. Iya. Kira-kira begitu. Iya, betul. Jadi ilmu pengetahuan nanti semakin membuktikan diantaranya tentang kebenaran ayat Allah, termasuk tanda-tanda kiamat tadi. Ya terjadi, itu ilmu pengetahuan akhirnya bisa membuktikan. Termasuk ya tadi tentang analisa bisa menghidupkan kembali. Hanya tentang dabbah ya. Secara bahasa memang artinya binatang melata, tetapi bukan hanya binatang melata, bahkan di sebagian keterangan dikatakan binatang melata yang bisa berbicara. Jadi dia juga punya kemampuan berbicara. Saya juga melihatnya sampai hari ini saja kita saksikan masih banyak sebenarnya makhluk-makhluk Allah yang manusia belum berhasil menemukan. Dia selalu menemukan spesies baru yang seolah-olah manusia baru ketemu. Saya juga selain tadi pandangan tentang tadi bahwa punya kemampuan menghidupkan ya makhluk yang sudah pernah ada. Selain itu juga kita perhatikan bahwa ternyata masih banyak sebenarnya makhluk Allah yang belum terdeteksi. Yang bisa jadi itulah yang nanti akan muncul. Bahwa ternyata ada nggak taunya makhluk yang Allah katakan itu sebenarnya. Gitu. Yang hari ini manusia belum menemukannya. Ya kalau kita perhatikan baik itu tumbuhan, baik itu hewan, muncul lagi spesies baru belum sempat dikasih nama, saking banyaknya. Nah bisa jadi juga seperti itu nanti ternyata muncul dari spesies baru yang belum pernah manusia temui, ternyata ada. Gitu. Ya silakan yang lain. Ya apa tadi? Ketika ada pertanyaan dalam buku itu, ketika orang yang tanya itu, dia akan menjawab bahwa Rasulullah itu adalah Muhammad itu adalah Rasul. Sementara mungkin belum diterangkan bagaimana pertanyaan terhadap orang yang kafir terhadap Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua tentang kalau tadi keterangan tentang Imam Mahdi itu memerintah sekitar 7 tahun dan umur Nabi Isa sendiri 40 tahun tinggal di dunia ini. Artinya apa? Artinya apakah Imam Mahdi ketika memerintah meninggal lalu digantikan Nabi Isa atau seperti apa? Karena kalau kita melihat di dalam umur umat Islam ini, jadi ada kiamat itu memang semakin dekat. Ketika Rasulullah membentangkan tangannya ini kan jarak antara kiamat ini seperti ini, tidak jauh. Lalu kalau kita melihat tadi umur Nabi Isa diturunkan dengan umur di dunianya selama 40 tahun. Itu artinya apa? Artinya memang ada jarak yang begitu lama. Terus kemarin kita mendengar tentang waktu seminar bahwa setiap 100 tahun itu akan lahir mujadid. Artinya akan lahir. Nah, apakah mujadid ini sendiri artinya akan pembaru Islam seperti yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW? Ya. Pertama tadi tentang di dalam kubur ya, sebagian dijelaskan akan ditanya tentang Robnya, tentang agamanya dan tentang Rasulnya. Nah, itu sebagian
dalam hadis lain diterangkan seperti itu, bahwa manusia akan ditanya oleh malaikat tentang Robnya, tentang Rasulnya, dan tentang agamanya. Dan dengan keimanannya itu mereka mampu menjawab. Jadi dalam Quran itu, lihat di dalam surat ke-14 ayat ke-27. Ya, surat ke-14 ayat ke-27 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Nah, di dalam ayat inilah para ulama memahami Allah akan teguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Di dunianya dengan kalimat tauhid, dengan syahadat, begitupun dengan di akhirat, ketika di alam kuburnya, di alam akhirat mereka memiliki keteguhan, mampu menjawab, kemudian juga mampu menghadapi hisab, mampu kemudian ada di mizan, di mahsyar, diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi karena faktor keimanan yang ada pada diri mereka. Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, ya, kalimat tauhid. Nah, itu dengan begitu kemudian manusia diberikan kemampuan oleh Allah, bahkan dengan keimanannya itu pula manusia mampu melintasi sirat. Jadi kendaraan kita melintasi sirat itu ada amal kita. Semakin canggih amal kita, kendaraan kita juga makin canggih nanti melintasi sirat itu. Ya, tergantung kualitas iman dan amalnya. Jadi meskipun tapi kita bisa mempelajari di dunia tentang apa yang akan ditanya bisa, tetapi ya tadi bukan berarti sifatnya hafalan, tidak, ya kan? Tapi memang betul-betul karena pengaruh faktor iman seseorang. Yang kedua adalah memang sudah dijelaskan, apakah kemudian saya belum dapat keterangan, apakah kemudian Imam Mahdi itu wafat digantikan oleh Nabi Isa. Yang jelas memang Nabi Isa juga ikut memimpin kaum muslimin ya sepanjang hidupnya. Bahkan kita dapati tadi keterangan ketika Nabi Isa wafat pun disolatkan oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin masih ada pada hari itu dan disolatkan oleh kaum muslimin. Dan juga Nabi Isa itu dikatakan sebagai hakim, sebagai orang yang bijaksana, memimpin dengan adil di bawah juga kepemimpinan Nabi Isa. Tapi apakah kemudian dia menggantikan karena Imam Mahdi memang disebutkan dia memerintah hanya 7 tahun, ya 7 tahun, kemudian setelah itu ada Nabi Isa. Dia tidak membawa syariat baru, tadi dikatakan dia tidak membawa syariat baru, justru dia meluruskan ajaran dia yang pernah dibawa, yang telah dirusak oleh Yahudi dan Nasrani, dan dia meneruskan syariat Rasulullah SAW. Jadi kalaulah dikatakan pembaharu itu bukan berarti membawa sesuatu yang baru, bukan, tapi dalam pengertian meluruskan apa-apa yang dirusak oleh manusia dalam kehidupan, itu yang dimaksud. Tentang hadis tentang ketika orang bertanya Nabi bahwa saya Muhammad Rasulullah, karena ketika orang kafir ditanya, kan ada hadis. Iya. Dia tidak tahu tentang itu, lalu kita lakukan itu belum disampaikan. Oh iya, jadi ini bagian juga diceritakan tentang orang kafir juga. Jadi dikatakan bumi ini akan menjadi saksi. Bumi ini akan menjadi saksi orang-orang yang hidup di atasnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan adanya ketentuan, pasti bumi ini sudah tidak ridho dengan orang-orang kafir yang tinggal di atasnya. Gitu ya. Pasti akan diusir. Bumi tidak akan menerima. Bumi tidak menerima, akhirat tidak menerima kepada orang kafir. Maka ketika mereka kembali masuk ke alam kubur, bumi itu akan mendekapnya seperti dekapan orang marah. Gitu. Jadi digencet. Gitu. Itu yang akan terjadi ketika mereka tidak membawa iman, ya. Mereka tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan daripada para malaikat tadi ketika ditanya. Dan yang akan terjadi tadi, siksa kubur terjadi pada diri mereka, dihancurkan, diremukkan. Kalau kaum muslimin tadi dilapangkan kuburnya,
Dan orang kafir sebaliknya, dihimpit oleh bumi itu sendiri. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Ya. Dajjal itu bukannya menular. Jadi Dajjal itu melihatnya hanya menular, hanya satu arah. Hanya melihat dunia saja. Ya. Tidak melihat seimbang. Yaitu pemahaman majazi, pemahaman siasat. Sebenarnya bukan hanya pemahaman majazi, tapi betul-betul pemahaman secara hakiki. Memang makhluknya ada, makhluknya memang ada. Meskipun orang yang sudut pandangnya keduniaan ya sama juga dengan Dajjal juga gitu. Tetapi Dajjal sendiri secara hakikinya ada makhluknya, memang ada. Mata sebelah kanannya keluar seperti anggur yang mau jatuh, ya. Iya. Dia cuma punya mata kiri yang dia punya. Tapi di atas mata kirinya pun ada daging tumbuh. Gitu. Jadi secara fisiknya bahkan disebutkan kayak apa, ya seperti itu. Dia disebut sebagai makhluk Allah. Dikatakan dia juga sebagai makhluk Allah. Dia dikatakan juga sebagai keturunan Adam, gitu dikatakan. Iya, dari golongan manusia. Itu yang dikatakan. Dan sebelum Dajjal muncul, Dajjal itu muncul di timur kota Iran. Dia akan diiringi oleh 30.000 Yahudi Sansa. Dia akan muncul diiringi oleh 30.000 Yahudi Sansa. Kita tahu di wilayah Iran itu ada komunitas Yahudi di sana. Hari ini pun kalau kita baca, ya, pengikut Dajjal. Dajjal itu nanti muncul di timur kota Iran. Kemudian apa tadi? Ya, fisiknya memang bukan. Tadi dikatakan bahwa sebelum kemunculan Dajjal akan juga muncul 30.000 Dajjal yang kecil-kecil, para pendusta. Di antaranya orang-orang yang mengaku jadi nabi, itu adalah Dajjal-Dajjal. Begitu diterangkan. Misalnya salah satunya hari ini orang mengatakan Sai Baba, gitu ya. Sai Baba dia katanya Dajjal, tapi kemampuannya nggak ada apa-apanya ya dibanding Dajjal. Iya. Makanya seperti itu. Jadi dia Anan Krishna. Bukan 30.000 tapi 70.000 Yahudi Asbahan. Ya, dia akan muncul dari Iran Timur diiringi oleh 70.000 Yahudi Asbahan, sebuah wilayah di kota Iran. Nah, itu yang terjadi kepada Dajjal. Ya, silakan yang lain. Apa bukan karena ini ulah manusia ya, Pak Ustaz? Apa itu? Ya, ini barangkali kita pernah dengar mengenai cerita seekor tikus. Jadi tikus itu adalah suatu binatang yang tampaknya tidak berharga, tetapi dengan rekayasa genetik, Masya Allah, manusia itu dengan rekayasa genetik bisa menciptakan tikus apa aja, termasuk manusia itu bisa membuat tikus seperti Samson, kempal, kuat sekali, ya, menakutkan sekali. Nah, tikus-tikus ini jadi dari satu binatang yang tidak berharga menjadi berharga. Salah satunya yang diperebutkan itu adalah tikus kencing manis. Daripada kita menunggu hasil pengobatan terhadap manusia yang berlangsung lama, mendingan kita kerjakan kepada tikus. Itu hasil lebih cepat karena umurnya dia lebih pendek. Ya. Nah, mungkin suatu saat manusia bisa melakukan rekayasa genetik sehingga kumpul di Dajjal dengan mata satu, tapi kelakuannya begitu sekali ya. Bisa seperti itu, bisa juga kalau dibuka di Ar-Rahmah. Coba dibuka di Ar-Rahmah, di sana ada foto-foto tentang bayi-bayi korban daripada senjata kimia. Bentuknya macam-macam aneh-aneh. Itu cacat seumur hidup. Bisa jadi karena itu juga.
karena korban senjata kimia. Muncul makhluk yang aneh, kayak gitu. Iya, gitu. Kalau tadi kan memang direkayasa ya. Kalau ini kan nggak direkayasa, karena korban dia. Bisa jadi juga karena seperti itu. Jadi karena faktor senjata kimia rusak, aneh badannya. Bisa dilihat di Ar-Rahman, masih ada fotonya. Ya, yang lain silakan kalau ada lagi. Baik. Ya. Ya, yang sederhananya adalah budak melahirkan majikannya, ya itulah yang terjadi pada TKW itu. TKW. Ya, dia pada ngelahirin majikannya, jadi pulang pada bawa anak-anak blasteran Arab. Itu contoh sederhananya ya kayak begitu itu. Tapi makna juga kandungannya adalah juga sebenarnya merajalelanya prostitusi tadi, perzinahan ya di mana-mana. Ya, nggak ada lagi yang lain. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.